Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya sehat walafiat. Setelah dilakukan pengabsenan, hari ini semua hadir ya? Baik, bagus sekali. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai perancangan pada pembelajaran seni anak usia dini. Pada perancangan tersebut, tentu saja terdapat evaluasi atau asesmen pada pembelajaran anak usia dini. Nah, bisakah kalian memberitahu saya apa sih itu asesmen? Baik, asesmen adalah penilaian atau evaluasi pada akhir pembelajaran. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Nah, apabila kita melihat definisinya, asesmen adalah proses di mana guru mengumpulkan informasi tentang kemampuan seseorang anak baik dalam hal sikap, pengetahuan, maupun keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Di anak usia dini, khususnya pada pembelajaran seni, maka asesmen adalah proses di mana guru mengumpulkan informasi tentang kemampuan seorang anak baik dalam sikapnya, yaitu sikap anak ketika bermain atau melakukan kegiatan aktivitas seni, kemudian pengetahuannya, pengetahuan anak tersebut terhadap apa yang sedang dia lakukan dalam berkesenian, kemudian yang terutama adalah keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Semua asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh guru itu harus berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat jika asesmen pada perkembangan anak usia dini itu akan berbeda dengan asesmen pada tingkat pembelajaran yang selanjutnya, seperti pada tingkat pembelajaran sekolah dasar ataupun sekolah menengah, sekolah dasar SD ataupun menengah SMP atau SMA ya. Nah, kenapa berbeda? Tentu saja karena anak-anak juga berbeda dengan orang yang lebih dewasa gitu ya. Karakteristik anak itu berbeda, kemudian cara anak berbeda, karakteristik cara belajar anak berbeda. Nah, oleh karena itu penilaiannya pun bentuknya berbeda juga gitu ya. Contohnya adalah anak-anak itu adalah individu yang senang bermain. Kemudian anak itu adalah individu yang memiliki konsentrasi yang pendek. Nah, oleh karena itu penilaian yang dilakukan oleh guru juga disesuaikan dengan karakteristik dan bagaimana anak itu bermain. Nah, jenis asesmen sendiri itu ada dua. Yang pertama itu yaitu asesmen formatif dan yang kedua yaitu asesmen sumatif, gitu ya. Kemudian kenapa dilakukan asesmen oleh guru? Yang pertama yaitu untuk merancang pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi ketika melakukan asesmen formatif ini, guru sedang merancang pembelajaran yang dibutuhkan dengan cara mengetahui misalkannya gaya belajar anak, kemudian minat anak itu apa, gitu ya. Contohnya pembelajaran anak yang visual tentu saja akan berbeda dengan pembelajaran anak yang kinestetik, gitu ya. Kemudian jenis asesmen yang sumatif itu tujuannya yaitu untuk mengetahui progres perkembangan anak itu. Setelah nanti misalkannya guru merancang pembelajaran, kemudian dengan cara melakukan asesmen formatif dulu gitu ya, gaya belajarnya bagaimana, anak tersebut harus sampai tahapan perkembangan yang mana gitu. Kemudian nanti dilakukan asesmen sumatif untuk mengetahui anak tersebut ada progresnya atau tidak, sudah mencapai tahap perkembangan yang dibutuhkan atau belum, seperti itu. Nah, yang menjadi lebih khusus lagi pada asesmen perkembangan seni anak usia dini itu adalah penilaiannya itu atau asesmennya itu bersifat otentik, gitu ya. Otentik itu apa sih?
Nah, otentik itu uh, penilaiannya itu berdasarkan uh, berdasarkan hal-hal yang terlihat secara asli, tidak dibuat-buat oleh anak. Biasanya penilaian ini akan muncul, sebenarnya penilaian assessment ini bisa diinisiasi oleh guru, bisa juga diinisiasi oleh anak. Apabila penilaian ini diinisiasi oleh guru, maka penilaian biasanya ada di dalam kelas gitu ya. Jadi oleh guru itu sudah di set up bahwa hari ini akan dilakukan penilaian di dalam kelas ketika anak misalkan sedang melakukan pembelajaran. Akan tetapi pada penilaian yang kegiatannya diinisiasi oleh anak, maka penilaian tersebut akan lebih bersifat alamiah gitu. Misalkan ketika anak bermain, bisa dilihat misalkan ketika anak bermain kemudian dia menyanyi gitu ya, atau ketika anak bermain dia bermain peran dengan temannya gitu, atau misalkan ketika jam istirahat anak meminta pensil dan kertas kemudian menggambar. Nah, disitulah penilaian atau autentik itu bisa dilakukan. Jadi kegiatan anak sedang melakukan kegiatan yang diinisiasikan oleh dirinya sendiri, bukan oleh guru di kelas. Itu apa namanya menunjukkan uh, perkembangan uh, yang sudah dicapai oleh anak secara aslinya itu seperti apa gitu, secara autentik gitu ya. Kita pindah ke uh, slide selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran PAUD pada kurikulum Merdeka disebutkan bahwa anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi berbagai karya seni. Apabila melihat kurikulum Merdeka, guru memiliki kebebasan untuk menentukan kegiatan apa saja yang ingin dicapai, gitu ya. Apabila melihat kurikulum 2013, dapat dilihat bahwa di sini ada dua, silahkan nanti langsung dibaca saja. Yang pertama, anak mampu menikmati alunan lagu atau suara. Kemudian aspek yang kedua yaitu tertarik dengan kegiatan seni gitu ya. Ada 10 aspek. Nah, anak umur 5 sampai 6 tahun juga sama, anak mampu menikmati lagu atau suara, dan juga ada anak tertarik dengan kegiatan seni, ada 6 aspek. Nah, untuk pada aspek seni musik dan gerak gitu ya, seni musik dan gerak ada beberapa uh, hal yang dapat kita nilai. Yang pertama yaitu dinamika, tempo, nada, dan timbre gitu ya. Dinamika adalah keras atau nyaringnya suara. Kemudian kita bisa melihat juga apakah halus atau lembutnya suara. Sedangkan kalau tempo itu cepat atau lambatnya lagu, nada ada tinggi atau rendahnya lagu, dan timbre yaitu warna suara atau berbagai suara yang berbeda seperti itu. Kemudian pada aspek menggambar gitu ya, ada beberapa tahapan atau misalkan ada pencapaian yang guru bisa lihat. Pada anak umur 4 tahun, goresan anak itu yaitu warisan intuitif, warisan yang didapat karena kebetulan gitu ya. Anak main mencoret-coret. Umur 5 tahun yaitu warisan lokalisasi, anak sudah mulai dapat menggambar melingkar, vertikal, horizontal, diagonal yang digambar secara berkelompok gitu ya, biasanya di ujung, di tengah, atau misalkannya di pinggir kertas gitu. Kemudian untuk 6 tahun anak dapat menggambar simbolisme deskriptif, yaitu anak dapat menamai gambar meski tidak mirip objek aslinya gitu ya. Nah, ketika mewarnai dan menggambar itu ada beberapa hal yang dapat dinilai oleh guru. Yang pertama yaitu bentuk objek gambar. Bentuk objek gambar itu sangat baik apabila anak dapat menggambar dengan garis tegas, tidak putus, dan bentuknya jelas. Kemudian adanya detail objek, seperti kalau misalkan menggambar anak perempuan berarti misalkan rambutnya panjang, memakai rok gitu ya. Kalau anak laki-laki rambutnya pendek, memakai celana panjang misalkan seperti itu. Kemudian untuk mewarnai, ada anak itu menggunakan lebih dari 3 warna. Kemudian pewarnaannya itu harmonis, warna objek tidak tumpang tindih dengan warna latar belakang gambar gitu ya. Kemudian mewarnai bidang dengan penuh. Mungkin anak umur 3 atau 4 tahun, atau 5 tahun yang misalkannya mewarnainya belum terlalu baik, maka dia akan menggambarnya secara setengah-setengah gitu ya. Tidak bidangnya itu tidak penuh semua digambar, diwarnai.
Nah, kegiatan seni rupa yang lain juga dapat berupa melukis, menggambar, mewarnai, ada kolase, mozaik, montase, menganyam, seni tarikan benang, tiupan, mencetak inkbot, dan membatik. Cara melakukan asesmennya itu bagaimana gitu? Ada beberapa cara melakukan asesmen. Yang pertama, pada perkembangan seni ini, yaitu pertama observasi. Observasi caranya bagaimana? Ada checklist, ada catatan anekdot, ada lembar observasi karya anak, dan juga ada dokumentasi. Seperti ini contohnya, observasi checklist. Kemudian selain observasi, ada juga yang disebut kinerja gitu ya. Kinerjanya bagaimana? Anak melakukan praktek, menghasilkan produk, melakukan project, dan membuat portofolio gitu ya. Nah, ini adalah salah satu rubrik atau cara penilaian, cara menilai kinerja ini ya, yang praktek ataupun membuat sebuah karya gitu ya. Bisa dilihat di sini ada aspek penggunaan warna, harmonisasi, dan pewarnaan objek dan bidang. Nah, kita bisa menilai misalkan ya BB, MB, BSA atau BSB gitu ya, berkembang baik gitu ya, atau BSB belum berkembang seperti itu. Nah, cara asesmen yang ketiga yaitu portofolio, yaitu dilakukan dalam portofolio itu berarti karya anak yang kita kumpulkan menjadi satu gitu ya. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 semester, 2 semester, 1 bulan, dan lain-lain. Kemudian membandingkan formatif dengan sumatif, dan yang terakhir itu membutuhkan dokumentasi hasil karya, catatan anekdot, dan juga foto berseri. Terima kasih.